Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara kita memulai sebuah Facebook Ads untuk produk-produk kita agar produk kita itu bisa dikenal oleh customer-customer kita dan menjangkau jauh lebih banyak daripada kita cuma mengupload produk-produk kita di Instagram, di Facebook ataupun di status-status WA. Sebenarnya kalau kita memakai Facebook Ads itu caranya cukup mudah banget. Karena apa? Kita nggak usah nyari lagi yang namanya customer yang kita inginkan, tetapi Facebook yang akan nyariin kita customer untuk kita. Jadi kita tinggal ngasih tahu Facebook kata kunci customer kita. Misalkan kalau kita jualan suplemen fitness, ya tinggal kita cari aja kata kunci jualan suplemen fitness, biar Facebook yang nyariin customer kita untuk datang ke landing page kita ataupun ke WA kita. Jadi langsung aja saya akan mencontohkan gimana cara memulai sebuah Facebook Ads. Yang pertama-tama teman-teman bisa membuka terlebih dahulu Facebook kalian. Kalian buat akal belum mempunyai Facebook, kalian bisa membuat terlebih dahulu, tapi saya yakin pasti teman-teman semua sudah mempunyai yang namanya Facebook. Setelah teman-teman masuk ke halaman Facebook seperti ini, di sebelah kiri teman-teman bisa klik tombol yang namanya Ads Manager. Nah, setelah kalian klik tombol Ads Manager, akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, setelah di halaman seperti ini, teman-teman bisa klik Create. Di sini ada klik Create. Setelah teman-teman mengeklik, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, ini macam-macam find your objective iklan untuk teman-teman. Tujuannya tuh teman-teman iklannya buat apa? Di sini tuh ada brand awareness, reach, traffic, engagement, apps install, video views, lead generation, message, conversion, catalog sales, dan lain sebagainya. Nah, setiap consideration ini, awareness, conversion, ini tujuannya beda-beda. Misalkan teman-teman baru mempunyai sebuah produk atau launching produk baru, itu teman-teman bisa memakai yang namanya brand awareness. Kalau enggak juga bisa memakai video views. Kenapa? Karena itu akan jauh menjangkau banyak banget customer atau traffic untuk datang ke tempat teman-teman. Tetapi ini tentunya belum bisa untuk melakukan penjualan, karena tujuannya memang bukan untuk penjualan, biar produk teman-teman itu dikenal jauh lebih banyak ke orang-orang. Kalau iklan traffic itu Facebook akan nyariin orang-orang yang sering mengunjungi situs web ataupun landing page ataupun mengklik sebuah link. Misalkan teman-teman membuat sebuah iklan, nantinya akan saya contohkan membuat sebuah iklan, kemudian teman-teman memberikan sebuah link mungkin ke landing page teman-teman ataupun ke WA teman-teman, itu mereka akan Facebooknya akan nyariin orang-orang yang suka banget ngeklik link. Maksudnya itu suka untuk mengunjungi sebuah situs tertentu. Nanti Facebooknya akan nyariin orang-orang tersebut seperti itu. Kalau iklan engagement itu orang-orang yang suka komen, kemudian nge-like itu. Jadi setiap iklan itu mempunyai tujuan beda-beda. Kemudian iklan conversion. Nah, iklan conversion ini biasanya ini untuk iklan penjualan. Jadi kalau teman-teman udah mempunyai winning ads yang emang iklannya itu udah bagus, biasanya orang-orang itu memakainya conversion, jadi langsung ke penjualan. Tapi kalau teman-teman semua ini masih awam banget di dunia Facebook Ads, saya tidak menyarankan untuk langsung memakai yang namanya conversion. Biasanya saya lebih menyarankan teman-teman itu memakai yang namanya engagement. Kemudian habis dari engagement, teman-teman sudah mempunyai data dari customer kalian, kira-kira berapa orang sih yang nge-like iklan kalian atau komen di iklan kalian. Setelah itu baru kita iklankan di traffic. Setelah iklan traffic dan engagement ini kita sudah mempunyai data semua, kita bisa membuat yang namanya look like audience, kalau enggak ya custom audience. Itu untuk kita iklankan di conversion penjualan. Jadi iklan tuh enggak langsung harus kita itu mempunyai penjualan tuh enggak. Jadi kita harus pancing customer kita terlebih dahulu. Misalkan kita cari sih orang-orang yang memang udah tertarik sama
produk kita iklankan dulu menggunakan iklan engagement, berapa sih yang like, berapa yang komen. Setelah itu kita iklan traffic, ini untuk testing aja, iklannya untuk testing. Setelah itu baru kalau kita udah dapat data mereka, kita udah mempunyai, syukur-syukur kita dapat email mereka, kita bisa pakai iklan yang namanya conversion. Ini untuk iklan penjualan. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan untuk iklan traffic terlebih dahulu, karena iklan ini yang sangat umum digunakan oleh orang-orang yang bermain di Facebook Ads. Teman-teman bisa klik continue. Setelah klik continue, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, kita bisa create di sini nama campaign kita itu apa. Misalkan jualan digital marketing gitu aja, digital marketing. Nah, kita set nama campaignnya. Setelah itu kita masuk ke yang namanya ini campaign budget optimization. Jadi kita ini on kan aja, jadi kita bisa ngatur budget iklan untuk materi iklan kita. Jadi nggak kita serahkan semuanya ke Facebook, tapi kita bisa kontrol iklan kita itu budgetnya mau berapa. Nah, ini kalau buat teman-teman yang masih awam banget di dunia Facebook Ads, saya sarankan jangan terlalu banyak budget untuk materi iklannya. Mungkin bisa dimulai dari harga 35.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena kita kan tujuannya untuk belajar terlebih dahulu untuk testing iklan. Nah, nanti kalau dari iklan 35.000 ini trafficnya itu bagus, baru nanti mungkin teman-teman bisa naikin jadi 50 ataupun 70, terserah teman-teman. Setelah kita atur budget iklan kita next. Nah, ini untuk adsetnya. Apa sih nama adset untuk iklan kita? Misalkan bisnis online, belajar bisnis online, belajar bisnis online. Nah, itu nama dari adset kita. Kemudian iklan kita mau kita arahin kemana, website ataupun ke aplikasi, kalau kita punya aplikasi atau Messenger atau WhatsApp. Nah, kalau di sini saya lebih menyarankan untuk di website. Kemudian dinamik kreatif nggak usah dirubah-rubah. Ini budgetnya. Nah, ini bisa kita schedule iklannya mau di start hari apa, hari ini juga atau mungkin besok. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan sebuah iklan, itu kalau bisa itu dijalankan di waktu pagi hari mulai dari jam 7 kalau enggak jam 8. Jadi nggak boleh mungkin di waktu malam, mungkin jam 12 atau bahkan jam 11. Itu karena apa? Itu akan dihitung satu hari itu dari jam satu hari itu akan habis di waktu jam 12 malam itu. Jadi kalau teman-teman andai kata iklannya di jam 11, yaitu budget teman-teman akan dihabiskan dalam waktu 1 jam itu. Jadi saya sarankan untuk memulainya di pagi hari. Oke, nah ini yang paling penting tuh di sini. Kita bisa yang namanya, tadi kan aku udah bilang itu kita bisa buat custom audience. Nah, ini kalau kita udah melakukan riset iklan, kita udah iklan engagement, kita udah iklan traffic, baru kita bisa membuat yang namanya custom audience. Tapi kalau untuk awal-awal kita nggak usah pakai ini karena belum ada datanya juga. Jadi kita langsung masuk ke yang namanya location. Jadi kita bisa mentarget lokasi mana aja sih yang mau kita iklankan. Misalkan Jakarta. Ini Jakarta. Terus misalkan teman-teman rumahnya daerah Surakarta atau Solo, kita bisa target Surakarta. Misalkan Jogja, kita bisa targetkan Jogja juga, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman mau targetkan di mana aja, itu terserah teman-teman. Tergantung nanti itu bisa kalian cari sendiri.
kira-kira iklan teman-teman tuh bagusnya di daerah mana, di Jakarta kah, di Jogja kah, ataupun di Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun bahkan luar Jawa, itu bisa. Terserah teman-teman mau mentargetkan iklan teman-teman tuh daerah mana. Misalkan langsung seluruh Indonesia juga bisa, nanti tinggal teman-teman ganti aja di sini Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bisa melihat iklan teman-teman sesuai dengan market dari teman-teman. Ini seluruh Indonesia. Terus kemudian umur, gender juga sangat penting. Kira-kira teman-teman tuh mau mentargetkan teman-teman, iklan teman-teman tuh dilihat oleh orang-orang yang umurnya berapa. Misalkan umur marketnya teman-teman tuh umur dari 21 ataupun dari 18 tahun ataupun bahkan dari 15 tahun tuh bisa. Saya ambil contoh di sini umur 21 tahun sampai dengan umur yang namanya umur 35 tahun. Kemudian all gender itu juga bisa kita targetkan. Mungkin kalau teman-teman jualan jilbab ataupun baju muslim, itu teman-teman bisa mentargetkan khusus wanita. Kalau memang produk teman-teman itu bisa digunakan oleh semua orang, yaitu bisa pilih all. Begitu sebaliknya, kalau teman-teman produknya yang dijual itu produk dari laki-laki, misalkan celana pants atau apa, itu bisa ditargetkan ke yang cowok. Kemudian ini demografi, interest, dan behavior. Nah, ini sangat powerfulnya itu di sini. Misalkan kita kan tadi mau mencari market digital marketing, orang-orang yang ingin belajar digital marketing ataupun bisnis online. Kita tinggal ketik aja, biar Facebook yang nyariin kata kunci itu ke orang-orang pengguna Facebook. Misalkan belajar bisnis online, belajar bisnis bisnis. Nah, ini ada bisnis, kita tinggal targetkan aja bisnis. Kemudian misalkan digital marketing, digital marketing. Nah, setelah kayak gini kita tinggal suggest aja biar Facebook yang nyariin kata kunci selanjutnya untuk kita. Mungkin yang masih berhubungan dengan digital marketing juga bisnis, misalkan sini ada sosial media, kita bisa masukin. Kemudian Instagram, entrepreneurship atau online advertising, itu bisa kita masukin. Sosial media marketing, itu bisa kita masukin. Nanti tergantung kata kunci dari teman-teman. Misalkan teman-teman jualan jilbab ataupun celana, ya kita tinggal cari aja orang-orang yang suka shopping. Di sini bisa kita cari. Misalkan shopping. Nah, ini online shopping, ini kan orang-orang yang suka dengan belanja online, itu bisa kita targetkan. Jadi tinggal nanti teman-teman kalau mau iklan di Facebook, tinggal sesuaiin dengan produknya teman-teman. Misalkan produk teman-teman jualan suplemen fitness ataupun jualan jilbab, jualan kaos, jualan dress wanita, itu tinggal sesuaiin aja sama target dari market teman-teman itu. Setelah itu kita udah punya data semua ya ini, tapi teman-teman bisa memperhatikan ini audience definition, ada spesifik dan broad. Nah, ini kalau bisa kan ini masih banyak banget, 57 juta. Kalau kita dengan budget iklan 35.000, kalau target marketnya itu besar banget kayak gini, itu nggak bisa spesifik. Ini memang menjangkau orang banyak tetapi nggak bisa spesifik. Kecuali kalau iklan teman-teman itu satu harinya 1 juta, itu mungkin dengan budget seperti itu, dengan budget yang tinggi 1 juta, mungkin bisa spesifik kalau angkanya 57 juta. Tapi kalau dengan budget 35.000, saya sarankan di bawah 1 juta. Misalkan 200.000 orang ataupun 500.000 orang, itu udah bagus banget kalau budgetnya 35.000. Tinggal nanti teman-teman atur di sini, atur di target marketnya ini. Misalkan kok kalau 57 juta ini kebanyakan, berarti kita mungkin bisa cuma pakai
kita cuma bisa pakai digital marketing aja. Nah ini kan udah turun 37 juta, ini pun masih kebanyakan. Oh berarti di daerah mungkin kita bisa lebih spesifikkan. Kita jangan pilih di Indonesia, misalkan kita cuma memilih di daerah Jakarta aja. Nah ini kan semakin turun menjadi 4 juta sampai 5 juta. Tinggal nanti sesuaikan aja teman-teman sampai budgetnya itu sampai estimasi audiensnya itu semakin kecil semakin bagus, berarti semakin spesifik. Setelah ini dirasa udah, kita bisa atur juga di manual placement iklan kita tuh mau kita tampilin di mana aja sih, kira-kira di Facebook aja ataupun cuma di Instagram aja, atau bisa di Messenger, ataupun semuanya bisa teman-teman pilih. Tapi saya lebih menyarankan untuk kita itu memakai hanya dua ini, Facebook dan juga Instagram, seperti itu. Setelah itu tinggal kita next saja. Ini kan cost controlnya kan tadi udah kita atur, jadi sini nggak bisa diisi, jadi langsung aja next. Nah di sini tuh baru kita bisa memasukkan yang namanya materi iklan kita. Ini kita atur dulu ad name-nya digital marketing. Kemudian terus ini lah, kalau teman-teman memasukkan materi iklannya itu di sini, kita tinggal pilih materi iklannya. Mungkin kita bisa pakai add image ataupun add video, terserah teman-teman. Tapi kalau saya lebih menyarankan itu lebih powerful, tapi beda-beda sih setiap iklan. Tapi kebanyakan dari iklan saya itu powerfulnya itu di video, dalam bentuk video itu powerful banget. Tapi kalau teman-teman mau pakai image ya itu terserah teman-teman. Mungkin iklan teman-teman itu powerfulnya itu di bagian image. Tetapi kalau kita pakai video itu biasanya lebih menarik, dan juga personal branding kita itu juga terangkat. Jadi nggak kita cuma iklan dalam bentuk image tuh enggak, tapi kalau kita dalam bentuk video terus kita ngomong, itu otomatis personal branding kita tuh juga kebentuk, dan kita juga berlatih untuk public speaking juga. Setelah teman-teman masukkan video atau image, misalkan saya pakai image, sini kan saya udah pernah iklan, jadi sini udah tersedia banyak sekali materi iklan. Tinggal misalkan saya pakai materi iklan yang ini, tinggal aku next aja. Ini udah teratur, done. Udah, materi iklan kita jadi. Tinggal kita masukin yang namanya link web. Ini kita bisa masukin URL-nya, misalkan kan kita bisa juga milih ini pakai website ataupun instant experience. Nah kita harus pakai yang website. Kita tinggal masukin aja website kita, misalkan website kita apa, misalkan www.digitalmarketing.com. Tinggal kita masukin aja di sini. Setelah kita udah masukin URL-nya, teman-teman pastikan kalau teman-teman tadi udah membuat yang namanya Facebook Pixel. Itu mudah banget caranya membuat Facebook Pixel ini. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut untuk Facebook Pixel, kemudian membuat landing page, kan kalau kita membuat iklan harus masukkan yang namanya website. Jika teman-teman belum mempunyai sebuah website, teman-teman bisa membuat yang namanya landing page. Dan membuat landing page itu ada yang free, ada juga yang berbayar. Tapi saya akan mengajarkan teman-teman untuk yang free aja. Jadi teman-teman bisa join aja di tribe saya di Digitribe Hacker. Itu kalian bisa download terlebih dahulu aplikasinya di App Store. Kalau enggak bisa juga pakai web, tinggal ketik aja Tribalio, teman-teman daftar pakai email kalian, akun kalian, nomor handphone kalian, nama kalian, terus kalian bisa masuk ke Tribalio itu. Kemudian kalian cari tribe yang namanya
Digitrap Hacking, kalian bisa masuk ke situ. Tapi itu memang saya buat untuk berbayar, tetapi hanya satu kali aja, hanya 60.000. Jadi teman-teman di situ teman-teman saya akan ajarkan gimana membuat landing page yang gratis, kemudian saya ajarkan membuat sebuah email marketing agar teman-teman nantinya nggak perlu lagi mengeluarkan budget iklan terlalu besar. Terus kemudian saya akan ajarkan gimana cara teman-teman tuh bisa mendapatkan email dan juga nomor handphone dari customer teman-teman. Memang sedikit berbayar 60.000, tapi itu seumur hidup, gak usah membayar-bayar lagi, dan teman-teman bisa mengakses strategi-strategi digital marketing setiap harinya, dan itu terupdate. Jadi teman-teman jika ada algoritma Facebook yang berubah, saya akan bagikan di Trap itu secara gratis. Cuma sekali bayar aja masuk ke situ 60.000, udah selanjutnya teman-teman bisa mengakses segala sesuatu di situ. Teman-teman mau membuat landing page berapapun secara gratis itu bisa. Terus kemudian bisa mengirimkan sebuah email marketing kepada audiens teman-teman juga bisa, dan itu juga gratis. Kemudian bisa push notif juga, jika teman-teman pernah mendapatkan push notif melalui sebuah aplikasi, misalkan Instagram, ada push notif pemberitahuan, dari itu juga akan saya ajarkan secara gratis juga di situ. Makanya teman-teman saya sarankan untuk bisa join ke situ. Kenapa saya buat berbayar? Karena saya hanya ingin mengajarkan sesuatu itu dengan orang-orang yang memang serius, yang mau belajar. Terkadang saya kalau memberikan sebuah ilmu seperti ini dengan secara gratis, itu kebanyakan orang itu nggak mau take action, tapi mereka hanya cuma sekedar melihat caranya, tapi mereka nggak mau action. Tapi kalau saya berikan sebuah tawaran dengan berbayar, itu mereka akan mempunyai mental, karena saya sudah melakukan pembayaran, saya harus menyelesaikan course ini secara menyeluruh. Maka dari itu saya membuat Trap itu berbayar, saya sudah membuatnya. Teman-teman bisa nanti saya akan berikan sebuah link di sini di video ini. Kalau enggak, teman-teman bisa langsung masuk ke web Tribulio, kalian daftar di situ, kemudian kalian cari Digitrap Hacking, kalian masuk ke situ, kalian akan langsung saya ajarkan gimana membuat landing page, kemudian membuat Facebook pixel, gimana membuat email marketing, kemudian gimana cara membuat iklan conversion untuk penjualan pertama teman-teman. Agar saya yakin kalau teman-teman mau take action, itu 3 bulan, saya bisa menjamin 3 bulan teman-teman akan bisa menikmati hasil dari teman-teman jualan online ini. Maka dari itu, kalau teman-teman memang serius, teman-teman bisa langsung join. Saya akan lanjutkan. Jadi setelah teman-teman tadi memasukkan URL, misalkan ini, kemudian udah masukkan materi-materi iklannya, dan kemudian nah ini yang paling penting, primary text. Ini bisa teman-teman terserah teman-teman mau teksnya seperti apa. Saya kan udah pernah membuat, jadi tinggal saya masukkan aja sini. Nah, tinggal saya masukkan aja kata-kata seperti ini, kemudian masukkan juga yang namanya deskripsi ini, tapi opsional, tapi yang paling penting itu ini. Nah, kalau kalian ingin melihat hasil iklannya seperti apa, ini bisa klik advance preview. Kita bisa lihat nanti tampilannya di Facebook feeds seperti ini, di Instagram feeds seperti ini, kemudian di marketplace Facebook seperti ini, terus kemudian di video feeds seperti di Facebook seperti ini, kemudian di explore Instagram tuh seperti ini, kemudian di story dan reels di Instagram seperti ini. Itu bisa kalian lihat semua. Nah, setelah serasa teman-teman udah clear semua iklannya, kita bisa publish. Karena di sini saya belum masukkan website dari saya nggak bisa ke publish karena saya belum waktunya untuk beriklan. Jadi saya cuma memberikan sebuah contoh. Tapi setelah kita publish, itu akan seperti ini. Kita akan muncul seperti ini. Ini iklan-iklan yang sudah saya on-kan.
off-kan terlebih dahulu, karena untuk memberikan contoh untuk teman-teman. Jadi ini iklan kalau kita udah publish itu iklannya akan aktif, nanti akan direview terlebih dahulu. Setelah iklan direview, baru nanti iklan kita bisa langsung berjalan. Mungkin pada video kali ini cukup sekian. Nanti kalau teman-teman ingin lebih mendalam mempelajari tentang Facebook Ads dan juga digital marketing, saya sarankan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, join aja di Digital Hacking. Meskipun berbayar, tapi itu menurut saya sangat murah karena cuma 60.000. Itu kalian bisa akses selamanya, kalian bisa membuat landing page gratis, email marketing gratis, kemudian juga bisa push notif, kemudian kalian juga bisa mengedukasi customer teman-teman di dalam trap itu. Nanti saya akan ajarkan juga gimana cara membuat sebuah trap, dan itu juga sama-sama gratis sekali lagi. Jadi 60.000 itu cuma sekali aja bayar itu, biar teman-teman tuh mempunyai semangat untuk terus berkarya. Karena apa, kalau dengan gratisan terus ya teman-teman nggak akan pernah maju. Apa-apa gratis, kalau disuruh bayar sedikit mengeluh, kok berbayar gini. Karena kalau kita mau memulai sebuah bisnis online itu pasti kita membutuhkan yang namanya modal, meskipun modal itu nggak terlalu besar. Kalau budget iklan aja tadi saya mengajarkan cuma 35.000, kemudian join di trap saya cuma 60.000, cuma 90.000 itu kalian udah bisa mengakses semua fitur, gimana cara membuat landing page. Saya akan ajarkan cara gratis. Kalian bisa bandingkan Facebook Ads, kelas-kelas Facebook Ads di luar sana yang harganya bahkan bisa jutaan, 500.000, 1 juta itu ada, dan itu berbayar sangat mahal seperti itu. Dan saya ajarkan Facebook Ads hanya gratis, dan juga untuk masuk di trap saya cuma membayar 60.000, dan itu selamanya. Oke, saya tunggu teman-teman jika ingin berminat bergabung. Saya tunggu di trap saya di Digitrap Hacking. Sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman ingin join, masuk aja di web Tribalio, kemudian mendaftar seperti biasanya teman-teman mendaftar sesuatu di web. Kemudian teman-teman cari trap, kemudian teman-teman bisa join di trap saya, Digitrap Hacking. Teman-teman akan bisa mengakses landing page gratis, saya akan ajarkan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian, terima kasih, bye-bye.